الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وقدوتنا وإمامنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'd, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang lain. Kita meyakini dan mengucapkan syukur kepada Allah dan meyakini bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah beliau diutus di tengah umat manusia melainkan untuk mengabarkan kepada siapapun yang beriman bahwa mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah beliau wafat melainkan beliau telah menjelaskan kepada kita jalan yang dengannya dapat mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan memilih dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan di antara yang Allah Subhanahu wa taala pilih daripada makhluknya, Allah Subhanahu wa taala memuliakan atau menjadikan di antaranya ada tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan ada waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di antara tanah atau wilayah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan adalah Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi dan Masjidil Aqsa. Dan di antara waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dalam satu tahun, di antaranya adalah bulan Ramadan dan ada waktu-waktu yang lain. Di antara waktu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan adalah bulan Zulhijjah yang juga disebut sebagai bulan haram dan juga disebut sebagai bulan haji. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-hajju ashhurum ma'lumat." Haji adalah bulan-bulan yang diketahui, dan di antara bulan-bulan tersebut adalah bulan Zulhijjah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala di antara waktu-waktu yang mulia di bulan Zulhijjah adalah 10 hari pertama di bulan tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada hari-hari tersebut, wal fajr walayalin asyar, demi waktu fajar dan malam yang 10. Kata para ulama, malam yang 10 ini adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata malam di sini, namun dalam bahasa Arab bisa jadi waktu malam itu pun juga bermakna siang. Sebagaimana kata atau perintah kepada Nabi Zakaria untuk berpuasa, kata Allah Subhanahu wa taala thalathata ayyam, dan di ayat yang lain thalatha layalin sawiyah. Allah mengungkapkan siang dengan kata malam. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan bagi siapapun yang beramal di hari-hari tersebut. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-amalus shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr."
tidaklah seorang hamba melakukan amalan kebaikan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seseorang yang melakukan amalan kebaikan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka kata sahabat yang heran mendengarkan sabda Nabi Muhammad SAW tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad, walal jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, apakah beramal soleh di hari-hari tersebut lebih baik dibandingkan dengan berjihad, keluar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi Muhammad SAW, walal jihadu fi sabilillah, bahkan lebih daripada orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW melanjutkan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai', kecuali ada seseorang yang keluar membawa hartanya, membawa jiwanya, tidaklah dia pulang atau kembali melainkan dia telah mati syahid di medan perang dan semua hartanya telah dirampas oleh musuh. Maka itu baru bisa menandingi seseorang yang beramal soleh di 10 hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Namun jemaah sekalian, banyak kita lihat ketika 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, mereka tidak menanggapi hari-hari tersebut sebagaimana ketika mereka mendapati 10 malam terakhir di bulan Ramadan, di mana mereka bersemangat untuk mencari daripada malam Lailatul Qadar. Namun hal tersebut, semangat tersebut tidak kita dapatkan daripada kaum muslimin ketika mereka mendapati 10 awal di bulan daripada bulan Zulhijjah. Oleh karenanya jemaah sekalian, 10 hari pertama bulan Zulhijjah yang akan kita lewati ini, yang akan datang, maka hendaknya kita melakukan ibadah, amalan soleh, amalan kebaikan sesuai dengan apa yang kita mampu. Lantas jemaah sekalian, apa ibadah yang perlu kita perhatikan di hari-hari yang mulia tersebut? Tentu amalan yang paling afdol, yang paling utama, yaitu berhaji. Dan bagi siapapun yang diberikan kesempatan, hendaknya dia berbahagia ketika diberikan kesempatan untuk melaksanakan daripada ibadah haji, karena dia telah mengumpulkan setidaknya 2 keutamaan, keutamaan tempat dan keutamaan waktu, di mana dia beribadah di Masjidil Haram dan dia beribadah di waktu-waktu yang mulia, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Namun jemaah sekalian, apa ibadah-ibadah yang hendaknya kita lakukan yang tidak punya kesempatan untuk berhaji? Setidaknya ada beberapa amalan-amalan di 10 awal bulan Zulhijjah yang hendaknya kita memberikan perhatian kepadanya. Yang pertama jemaah sekalian, yaitu kita berzikir, memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW setelah menyebutkan tentang keutamaan daripada 10 hari di bulan Zulhijjah, Nabi Muhammad SAW mengatakan, fa'akthiru fihinna at-tahlil wat-takbir wat-tahmid. Maka di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu hendaklah kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala berupa at-tahlil, la ilaha illallah, at-takbir, mengucapkan Allahu Akbar, at-tahmid, subhanallah. Maka jemaah sekalian, diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik ketika telah jelas hari pertama daripada bulan Zulhijjah, atau di malam harinya telah jelas malam 1 Zulhijjah, maka Madinah, kota Madinah itu bergema dengan suara takbir dan zikir daripada sahabat, menunjukkan atau daripada sahabat mencontohkan kepada kita mereka sangat bersemangat menyambut daripada hari-hari yang mulia tersebut. Bahkan kota Madinah bergema dengan suara takbir dan zikir daripada sahabat. Amalan yang kedua jamaah sekalian yang hendaknya kita perhatikan di hari-hari yang mulia tersebut adalah kita berpuasa di hari-hari tersebut. Kalau kita tidak bisa berpuasa mulai dari 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah, maka minimal kita tidak meninggalkan puasa di tanggal 9 Arafah, karena inilah puasa yang paling afdol di antara hari-hari tersebut,
yang mana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumun arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffiru as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpuasa di hari Arafah aku mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan siapapun yang berpuasa di hari Arafah tersebut diampuni dosanya 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Dan tentu jemaah sekalian, siapa di antara kita yang tidak berdosa, siapa di antara kita yang tidak memiliki kesalahan? Tentu hal yang paling diinginkan oleh siapapun yang dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dia mendapati ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jemaah sekalian, di antara ibadah yang agung, di antara ibadah yang perlu kita kerjakan di hari-hari yang mulia tersebut adalah berkurban di tanggal 10 Zulhijjah, dan ini disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Yaumun Nahar. Kata Nabi Muhammad SAW, inna azamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala Yaumun Nahar. Di antara atau hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala Yaumun Nahar, yaitu hari 10 Zulhijjah, yang mana kata para ulama jamaah sekalian, siang yang paling mulia dalam 1 tahun yaitu siang di hari 10 Zulhijjah, dan malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Qadar. Maka jamaah sekalian, di antara ibadah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW di hari tersebut di tanggal 10 Zulhijjah yaitu berkurban, menyembelih sembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi Muhammad SAW, di antara amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyembelih di hari tersebut. Ma amila banu Adam yauman nahar ahabbu ila Allahi min ihraqid dam. Tidaklah seorang anak cucu Adam mengerjakan suatu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada berkurban di hari tersebut. Maka jemaah sekalian, siapapun di antara kita yang diberikan kelebihan harta, maka hendaknya dia berkurban sebagai simbol tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai simbol kita bahwasanya kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya menyembelih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana disebutkan dalam surat Al-Kautsar, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbagai macam kenikmatan, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Nabi Muhammad sungai di surga yang bernama Al-Kautsar, dan sungai ini hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Dan setelah diberikan kenikmatan yang besar tersebut, maka di antara bentuk untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad, fasholli li rabbika wanhar, hendaklah engkau salat dan hendaklah engkau menyembelih. Kata para ulama, di antara bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia memperbanyak salat dan hendaklah dia menyembelih kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tauhidnya dan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد,
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'u min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.